Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi belajar bersama Bapak melalui pembelajaran jarak jauh atau home learning, yaitu pada pembelajaran tema 2 subtema 2 pembelajaran. Pada pembelajaran kali ini semoga anak-anak belajar di rumah tetap semangat, ya, tekun dan rajin dalam mengerjakan setiap tugasnya. Bapak tidak lupa untuk mengingatkan, jangan lupa jaga kesehatan. Kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker, kemudian olahraga yang teratur, kemudian jaga jarak kalau berada di tempat umum, dan rajinlah mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 2 subtema 2 pembelajaran 4 bersama Bapak, ya, yaitu mempelajari tentang bagaimana kalian supaya lebih memahami materi pada tema 2 subtema 2 pembelajaran 4, ya. Nah, materinya semoga kalian sebelum dilanjutkan ke materi kalian bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, ya. Materi hari ini adalah kalian mampu mengamati apa yang pesan yang disampaikan pada sebuah poster, dan kalian juga mampu membuat sebuah poster nanti, ya, harapannya. Kemudian kalian juga diharapkan mampu membandingkan sebuah pecahan. Nah, ini materi merupakan pengulangan pembelajaran sebelumnya. Ini mengulang membandingkan sebuah pecahan supaya kalian lebih paham dan lebih memahami bagaimana cara membandingkan sebuah pecahan. Oke, pada kesempatan kali ini sebelum dimulai pelajaran, ya, bagi yang beragama Muslim kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang non agama Muslim silakan berdoa dan sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Untuk posternya mari kita lihat. Nah, ini sesuai poster di buku tema, yaitu posternya hemat air. Ya. Ada beberapa gambar nih anak-anak, silahkan kalian amati, silahkan kalian perhatikan, ya. Bagaimana poster ini, nggak poster menghemat air, ada bacaannya. Yang pertama adalah manfaatkan air secara optimal. Pastikan keran yang sudah tertutup setelah digunakan. Jangan lupa nih kalau di kamar mandi, di wastafel, dimanapun ada keran, di rumah sendiri ataupun di tempat umum, kalau sudah menggunakan air, kerannya jangan lupa ditutup. Kemudian, lebih hemat air. Gunakan mesin cuci saat pakaian kotor telah cukup banyak. Jadi, setelah cukup banyak baru mencuci, ya. Jangan baru 1-2 dicuci karena airnya lebih boros. Kemudian, jika cucian banyak, pakai saja 3 ember, 1 untuk merendam dan menyabun, 2 untuk membersihkan, 3 untuk membilas, ya. Ketiga, mandi berendam paling boros air. Mandi dengan gayung 3 kali lebih boros, ya. Usahakan mandi dengan pancuran dan tidak berendam. Nah, jadi kalau yang di rumahnya ada tempat berendam atau bathtub, nah, jangan sering-sering lah untuk berendam. Nah, supaya tidak terlalu boros air. Kemudian saat gosok gigi, cuci muka atau mencukur, pastikan keran air tertutup. Jadi kalau belum digunakan kan airnya tutup dulu, ya. 1 menit air mengalir, 9 liter air terbuang. Bayangkan, sayang banget loh, air 9 liter itu kurang lebih 1,5 jerigen, ya, yang 5 kg. Sayang banget, apalagi kalau musim kemarau. Kedua, lebih baik mencuci mobil dengan lap dan ember. Jadi mengguyur mobil 15 menit berarti 100 liter air yang keluar terbuang. Kalau dengan ember dilap itu lebih efektif, ya. Inilah contoh poster yang kalian amati, silakan amati dengan arahan bimbingan anggota keluarga di rumah, ya. Kemudian, berikutnya apa yang harus kita pelajari selanjutnya setelah ada poster ini? Anak-anak, ini yang harus kita pelajari. Yang pertama, menuliskan informasi dan pesan dari poster. Apa yang dituliskannya? Yaitu hanya 2. 1, tuliskan informasi yang kamu dapatkan dari poster tersebut. Informasinya tentang apa? Yang Bapak sampaikan tadi, ya anak-anak. Nah, kedua, pesan apa yang disampaikan dalam poster tersebut? Pesannya tentang apa? Menyampaikan tentang apa poster tersebut?
Silakan kalian tuliskan di buku tulis. Kemudian setelah ditulis, kalian foto, upload di Google Classroom. Ya. Kemudian, nah ini nih ada kolom teknik membuat poster. Poster apakah harus menarik? Iya. Apakah harus mudah dibaca, mudah dipahami? Iya. Kalian kalau melihat poster yang bergambar dan mudah dipahami, kalian lebih senang melihatnya. Ya. Jadi kalian kalau misalnya ada membuat poster, buatlah gambar yang menarik, berwarna, bagus, pesannya nyampe sesuai antara tulisan dan pesan yang ingin disampaikan dengan poster, gambarnya juga sesuai. Jadi harus ada kesesuaian. Kalimatnya nih, posternya, kalimatnya, keterangannya harus singkat, padat, jelas, dan sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan dari poster tersebut. Kedua, gambarnya harus menarik, jelas dan sesuai dengan tulisan dan pesan yang ingin disampaikan. Kemudian penyajian, ya. Penyajiannya harus rinci, jelas dan juga disesuaikan dengan kemampuannya, ya. Berikutnya, kalian dengan arahan dan bimbingan orang tua berlatih membuat poster. Dari mana berlatihnya? Nah, ini nih, berlatih membuat poster dari gambar yang di buku tema, yaitu buatlah poster tentang hemat energi, anak-anak. Kemudian pilih salah satu yang menurutmu paling menarik. Ini kan ada tentang kantin, memanas, peralatan kantor, AC, lampu, sampah, dan transportasi. Kemudian pilihlah salah satu hal yang menurutmu paling menarik, anak-anak. Ya. Kedua, kamu dapat mengamati peta pikiran berikut membantu menentukan ide guna membuat poster hemat energi. Ya, kemudian anak-anak kalian dilanjutkan dengan membuat poster tersebut semenarik mungkin, sebagus mungkin, ya. Jangan sampai poster tersebut pesannya tidak sampai, ya. Poster tersebut dibuat semenarik mungkin, sebagus mungkin. Ya, ingat pilihannya peralatan kantor, pemanas, kantin, lampu, AC, dan alat transportasi. Dari tersebut ada beberapa gambar nih pilihan. Kalian tinggal menuliskan saja atau meniru gambar tersebut. Boleh Pak, gambarnya ditulis sesuai dengan kreativitas dan kemampuan kalian. Berikutnya, masuk ke matematika. Kita mau pelajari kemarin mengulang membandingkan pecahan dengan garis bilangan. Nah, ini kita ada beberapa gambar nih. Ini bagaimana kita membandingkan pecahan menggunakan garis bilangan. Ini 1, ada 2/3, ada 1/4 yang ditandain warna oranye dan kuning ya. Ada 2/5, ada 4/6, ada 5/6, ada 6/10. Misalnya kalau dibandingkan 2/3 dengan 1/4 lebih besar mana? Ini 2/3 dengan 1/4 lebih besar mana? 2/3. Jadi semakin ke kanan dia nilainya itu semakin besar, semakin ke kiri dia semakin kecil nilainya, ya. Berarti karena lebih posisinya yang paling kanan itu 2/3 dan 1/4 itu di sebelah kirinya 2/3, nah itu berarti 2/3 lebih besar dari 1/4. Sekarang kalau kita bandingkan 2/5 dibandingkan dengan 4/6, mana yang lebih besar? Yang lebih di sebelah kanan mana? 2/5 atau 4/6 mana? Silakan coba dicek ya. 2/5 atau 4/6 anak-anak? Oke, yang menjawab lebih besar 4/6. Betul. Bapak berikan jempol untuk kalian. Hebat ya. Berarti betul yang lebih besar adalah 4/6. Artinya 4/6 lebih besar dari 2/5 atau 2/5 nilainya lebih kecil daripada 2/6. Oke, kita lanjutkan. Ada yang sama nih, pecahannya mana? Ayo tebak. Pecahannya yang senilai. Oke, ada yang sudah menyebutkan 2/3 dengan 4/6. Tepat sekali. Jadi pecahan yang senilainya itu 2/3 dan 1/6. Lihat, kenapa bisa senilai? 2/3 itu satu garis lurus dengan 4/6. Ini jadi pecahan senilai. Nah, ini teknik membandingkan pecahan menggunakan garis bilangan. Paham ya? Semoga kalian paham dan lebih jelas memahaminya dan kalian dapat mampu mengerjakan soal latihannya dengan tepat. Berikutnya contoh lagi.
Nah, ada contoh dengan garis bilangan nih. Ada 2/3 dengan 1/4. Nah, ini diberikan keterangan 2/3 lebih besar dari 1/4. Ini garis bilangannya hanya penyederhanaan dari garis bilangan yang banyak tadi, jadi lebih sedikit. Jadi kalian mungkin lebih paham memahaminya. Jadi yang ke sebelah kanan dari posisi kalian itu lebih besar, ke sebelah kiri semakin kecil. Ya, ini. Jadi kalian berlatih dulu membuat garis bilangan menggunakan penggaris yang lurus. Kalau misalnya 1/4 dibagi 4 sama besar, kalau 1/3 dibagi kalau 1/3 dibagi 3 bagian sama besar, kalau 1/8 garisnya nanti dibagi 8 sama besar, ya, dan seterusnya. Oke, kamu juga bisa menyamakan penyebutnya. Ada cara yang kedua selain menggunakan garis bilangan, ada teknik yang kedua yaitu anak-anak dengan menyamakan penyebut. Misal 2/3 sama yang tadi dengan 1/4. Apakah hasilnya sama? Kita buktikan. 2/3 dikalikan penyebut dan pembilangnya supaya sama penyebutnya, yaitu dikali berapa? Dikali 4. 2 pembilang, ingat yang disampaikan kemarin, 2 kali 4 8, 3 kali 4 12, jadi 8/12. Sekarang 1/3, 1/4, 1 kali 3 3, 4 kali 3 12. Yang harus disamakan penyebutnya mana? Ini. Jadi sama-sama 12, yaitu 8/12 dan 3/12. Artinya 2/3 itu senilai dengan 8/12. Kemudian 1/4 juga anak-anak senilai dengan 3/12. Ya, penyebutnya sama 12. Artinya 8 lebih besar daripada 3. Ya. Jadi 8/12 lebih besar dari 3/12. Jadi artinya 2/3 lebih besar daripada 1/4. Jelas anak-anak? Ya, silahkan kalian tulis jika ada hal-hal penting, kalian tulis di buku catatannya, jangan lupa untuk dibaca kembali atau diingatkan, atau video pembelajaran ini kalian bisa putar ulang untuk memahaminya. Ya, kalau Anda lupa nih, video pembelajaran bisa diputar. Kalau ada yang kurang jelas, anak-anak kalian bisa tanyakan melalui WhatsApp atau di Google Classroom. Masih semangat belajarnya? Kita lanjut pengajian berikutnya ya, anak-anak. Oke, ini latihan. Silakan kalian berlatih ya di rumah, di buku tulisnya bimbingan orang tua. Ini dengan gambar. Ini kalau ke dalam bentuk gambar berapa nih? Bapak kasih bocoran nih, karena ini ada kotaknya, ada 3, 1, 2, 3. Yang birunya 1 kotak, berarti kalau tulis pecahan Bapak mengingatkan berapa itu? 1/3. Betul sekali ya. Ini, yang ini berapa? Kotaknya ada berapa anak-anak? Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang berwarna ada 8. Berarti 8/10. Kalian bandingkan 1/3 dengan 8/10 besar mana? Dan seterusnya. Ini gambarnya sama untuk gambar yang kedua, ketiga, dan keempat. Kalian jawab. Untuk jawab lebih besar lebih kecilnya ini. Jadi mulut yang kebukanya itu menghadap kepada pecahan yang terbesar ya, yang kebukanya begini. Kalau terbesar di sebelah kanan berarti mulut yang kebukanya sebelah kanan, ke yang menghadap ke bilangan paling besar. Jadi intinya mulut yang kebukanya menghadap paling besar. Kalau sama besar pakainya tanda sama dengan. Jadi kalau sama besar pakai tandanya apa anak-anak? Sama dengan ya. Jangan lupa. Oke. Masih ada soal latihannya. Nah, ini tidak dalam bentuk gambar, dalam angka biasa. Yang pertama 2/3 dengan 4/5, boleh teknik menggunakan teknik garis bilangan atau dengan cara menyamakan penyebutnya dengan cara dikali tadi ya. Yang kedua 2/5 dan 1/4. Yang ketiga 1/3 dan 2/6. Yang berikutnya 1/3 dan 4/6. Yang berikutnya 2/3 dan 3/5, dan yang terakhir 1/8 dan 3/32. Nah, itu anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Kalian semoga tetap semangat, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalau ada yang hal-hal yang penting dari video pembelajaran ini, kalian tulis kembali di buku catatan atau diputar kembali video pembelajarannya. Kemudian kalian juga jangan lupa untuk mengerjakan latihan soalnya secara sungguh-sungguh. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Untuk bagi yang beragama muslim, membacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.
Bagi yang non muslim silahkan berdoa sesuai kepercayaan yakin masing-masing. Sampai berjumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.